Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Surya Agung Firdaus dengan NPM 233120006 dari kelas IF 23A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsumsi energi listrik pada rumah tangga yang menggunakan metode pembelian token listrik. Baik, kita langsung ke materi utama. Konsumsi energi listrik pada rumah tangga dengan menggunakan metode pembelian token listrik atau sering disebut juga sistem prabayar adalah cara di mana pengguna membayar di muka untuk sejumlah tertentu listrik yang akan digunakan. Sistem ini berbeda dari sistem pasca bayar tradisional, yang di mana pengguna menerima tagihan setelah mereka menggunakan listrik. Cara kerja sistem token listrik. Yang pertama, pengguna membeli token listrik yang merupakan kode digital unik dari penyedia listrik atau tempat penjualan yang berafiliasi seperti minimarket atau aplikasi pembayaran online. Setelah membeli token, pengguna memasukkan kode token tersebut ke dalam meteran listrik prabayar di rumah mereka. Ketiga, listrik digunakan seperti biasa, dan meteran prabayar akan mengurangi kilowatt yang tersedia seiring dengan penggunaan listrik oleh rumah tetangga. Ketika saldo KWH hampir habis, pengguna harus membeli dan mengisi ulang token untuk memastikan pasokan listrik terus tersedia. Baik, selanjutnya ada contoh dari ukuran tegangan VA atau volt ampere. Di sini ada untuk ukuran 450 volt ampere dihargai dengan 415 per kWh. Lalu ada 900 volt ampere bersubsidi Rp605 volt ampere per kWh, 900 volt ampere RTM atau rumah tangga mampu dengan harga Rp1.352 per kWh, lalu ada 1.300 volt ampere dihargai dengan 1.444 per kWh, 3.500 sampai dengan 5.500 volt ampere dihargai dengan 1.699 per kWh, lalu ada 6.600 volt ampere ke atas dihargai dengan 1.699 per kWh. Baik, selanjutnya kita akan langsung menerapkan metode konsumsi energi listrik ini yang menggunakan metode pembelian token listrik menggunakan aplikasi Shiny. Baik, di sini ada skrip yang telah saya siapkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skrip apa yang telah saya siapkan ini. Library Shiny. Baris ini memuat paket Shiny ke dalam sesi R. Shiny adalah paket R yang digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif. Lalu ada UI, Fluid Page. Fungsi Fluid Page menciptakan layout yang fleksibel dan responsif untuk aplikasi web. Ini adalah fungsi utama yang membungkus seluruh elemen UI dalam halaman web. Lalu ada Title Panel. Title Panel menampilkan judul aplikasi di bagian atas halaman. Dalam hal ini, judulnya adalah prediksi jumlah KWH dari pembelian token listrik. Lalu ada Sidebar Layout. Membagi halaman menjadi dua bagian utama, sidebar panel samping dan main panel panel utama. Lalu ada sidebar panel. Bagian ini berisi kontrol input untuk pengguna memasukkan data. Lalu ada numeric input. Nah, numeric input menyediakan input numerik bagi pengguna untuk memasukkan nominal pembelian token listrik. Lalu parameter value dengan angka Rp10.000. Minimal adalah nilai minimum yang diizinkan dan step adalah interval peningkatan atau penurunan saat mengklik panah. Lalu ada bagian select input. Membuat drop-down menu bagi pengguna untuk memilih kategori daya listrik. Lalu ada choice. Choice adalah daftar pasangan nama dan nilai dengan nama seperti 450 volt ampere dan nilai numerik
terkait seperti 415. Lalu ada action button. Action button menambahkan tombol yang dapat diklik untuk menghitung jumlah KWH berdasarkan input pengguna. Tombol ini memiliki ID hitung dan label hitung KWH. Main panel. Main panel adalah panel utama tempat hasil prediksi ditampilkan. Lalu ada H3 atau H3, menampilkan header level 3 dengan teks hasil prediksi KWH. Lalu selanjutnya ada verbatim text output, adalah output teks yang menampilkan hasil dari perhitungan di panel utama. Output ini akan dihubungkan dengan ID KWH di bagian server. Lalu ada server. Fungsi server mendefinisikan bagaimana aplikasi memproses input pengguna dan menghasilkan output. Lalu ada observe event. Fungsi ini memantau klik pada tombol dengan ID hitung. Setiap kali tombol ini diklik, blok code di dalam observe event akan dieksekusi. Lalu ada input nominal. Mengambil nilai input nominal yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada input tarif. Input tarif mengambil nilai tarif yang dipilih oleh pengguna dari drop-down dan mengkonversinya ke bentuk numerik dengan as.numerik. Lalu ada bagian KWH, nominal/tarif, variabel yang menyimpan hasil perhitungan jumlah KWH yang diperoleh dengan membagi nominal oleh tarif. Lalu ada bagian render text. Render text fungsi ini menghasilkan output text yang akan ditampilkan di UI. Dalam hal ini mengembalikan string yang menjelaskan berapa banyak KWH yang diperoleh berdasarkan nominal pembelian dan tarif yang dipilih. Format yang digunakan untuk memformat angka dengan pemisah ribuan dan desimal yang sesuai dan round digunakan untuk membulatkan hasil KWH ke dua desimal. Lalu yang terakhir ada Shiny app. Fungsi ini menggabungkan UI dan server menjadi sebuah aplikasi Shiny lengkap dan dengan menjalankan baris ini, aplikasi akan diluncurkan dan dapat diakses melalui browser web. Kurang lebih ini kode yang bisa kita gunakan untuk pembuatan aplikasi yang dapat diakses melalui browser web. Lalu kita akan mencoba teks tampilan dari hasil yang akan kita buat ini. Baik, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat tadi ya H3 dengan judul prediksi jumlah KWH dari pembelian token listrik. Lalu di sini ada bagian observe event atau memasukkan nominal eh input nominal, memasukkan nominal pembelian token yang dimana ada dari bagian drop down yang dimana kita bisa mengklik untuk memasukkan harga yang ingin kita masukkan seperti 100.000. Nah, pada bagian ini ada bagian drop down yang dimaksudkan untuk memilih kategori daya listrik. Di sini ada 5 jenis kategori daya listrik yang disediakan seperti 450 volt ampere, 900 volt ampere bersubsidi, 900 volt ampere rumah tangga mampu, 1300 volt ampere dan 3000 sampai 5500 volt ampere. Kita coba yang bagian pertama untuk 100.000 pembelian token dengan daya listrik 450 ampere. Di sini hasil prediksi KWH, Anda membeli token listrik sebesar 100.000. Anda akan mendapatkan tegangan listrik sebesar 240,96 kWh. Ini membuktikan bahwa pemrograman yang kita lakukan itu berhasil dan menampilkan
apa yang kita prediksi tentang berapa kWh yang ingin kita cari. Lalu kita bisa mencoba 900 volt ampere. Semakin besar volt ampere yang dihasilkan dengan harga yang sama, semakin kecil tegangan listrik yang dihasilkan. Seperti ini dengan 900 volt ampere seharga 100.000 kita akan hanya menghasilkan 165,29 kWh. Lalu ada 900 VA RTM dengan yang dihasilkan juga masih 165,29 kWh. Lalu ada 1300 volt ampere dengan daya yang dihasilkan 69,25 kWh. Lalu ada 3500 sampai 5500 volt ampere yang daya yang dihasilkan adalah 58,86 kWh. Mungkin sekian itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.